Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Almadani Tessa Amalia, NIM 60200111936 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PHP dan MySQL untuk sebuah database untuk melengkapi tugas final atau tugas akhir dari praktikum database. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah database seminar. Yang pertama kita buat database-nya yaitu tamu_seminar dengan 3 name terakhir dan kita create. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk membuat 3 tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel instansi. Tabel instansi ini ketentuannya menggunakan 3 kolom. Kita masukkan 3 kolom, kemudian go. Untuk field yang pertama yaitu ID instansi, nama instansi, dan yang terakhir yaitu alamat. Untuk tipe dari ID instansi sendiri menggunakan integer, nama instansi menggunakan varchar dengan length 25, dan alamatnya menggunakan teks. Untuk lengthnya saya masukkan 40. Sebenarnya length ini bebas dimasukkan berapa saja. Nah, karena pada soal ID instansi ini disuruh untuk memprimary keykan, jadi kita akan memprimary keykan caranya dengan klik add index kemudian primary. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua yaitu tabel tamu seminar. Dengan kolom 5. Untuk field yang pertama yaitu ID tamu, yang kedua yaitu nama tamu, yang ketiga ID instansi, yang keempat nomor HP, yang terakhir yaitu keterangan. Untuk tipenya, tipe ID tamu menggunakan integer, nama tamu menggunakan varchar, ID instansi dan nomor HP menggunakan integer. Karena mengapa menggunakan integer? Karena di sini tipenya yaitu numerik atau angka. Untuk keterangan ini sendiri menggunakan teks. Saya masukkan length untuk nama tamunya itu sebanyak 20 dan keterangannya sebanyak 30. Lengthnya sebanyak 30. Nah, di sini untuk ID tamu ini sendiri disuruh juga untuk di-primary key-kan. Jadi kita klik primary key, kemudian kita save. Nah, untuk tabel yang ketiga yaitu invoice kegiatan dengan field sebanyak 5 juga. Dan untuk field yang pertama yaitu ID seminar, field yang kedua tanggal kegiatan, yang ketiga yaitu jenis konsumsi, yang keempat jumlah, dan yang terakhir yaitu budget. Untuk tipe ID seminar, jumlah dan
Budget ini menggunakan integer karena tipenya numerik, sedangkan tanggal kegiatan menggunakan tipe date, dan jenis konsumsi menggunakan tipe teks atau varchar, tapi di sini saya menggunakan tipe teks dengan length 25. Dan di tabel ini disuruh untuk memprimary key-kan untuk field ID seminar. Jadi kita klik seperti tadi, primary key, kemudian kita save. Nah, setelah itu, setelah tabel-tabel tersebut dibuat, kita akan menambahkan data-data ke dalam field-field yang ada pada tabel. Caranya kita klik insert, kemudian kita masukkan data satu persatu. Misalnya kita masukkan ID instansi 101, nama instansi Yayasan Dharma Eka Wijaya, dan alamatnya Jalan Andi Pangeran Petarani. Nah, untuk selanjutnya kita mengisi data kedua, ID instansi misalnya 202, nama instansinya PT Bumi Sarana Mandiri, dan untuk alamatnya di Jalan Patimura. Selanjutnya, karena kita disuruh untuk membuat minimal 5 data, jadi kita akan menambahkan rows atau datanya. Kita tambah menjadi 5 data. Untuk data yang ketiga, kita akan masukkan ID instansi yaitu 303, nama instansinya yaitu CV Berkat Abadi, dan alamatnya di Jalan Hartako Indah. Data keempat, kita masukkan ID instansi 404 dan nama instansinya Beauty Foundation, alamatnya di Jalan Kakak Tua. Untuk data yang terakhir, kita masukkan ID instansi 505, nama instansinya Yayasan Nusa Indah, dan alamatnya di Jalan Cokro Aminoto. Setelah itu kita go. Nah, di sini untuk melihat data-data yang telah dimasukkan tadi, kita klik structure di browser. Nah, di sini sudah tertera data-data yang telah ditambahkan tadi. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan data-data di tabel invoice kegiatan. Seperti tadi kita klik insert, kemudian kita masukkan data satu persatu. Kita masukkan contohnya ID seminar yaitu 2122. Untuk tanggal kegiatannya itu kita masukkan jadi ketentuan untuk mengisi tanggal kegiatan ini dimulai dari tahun, kemudian bulan, lalu tanggal. Jadi kita masukkan di sini 2021, untuk bulannya bulan 2 dan tanggalnya 24. Jenis konsumsinya misalnya di sini nasi goreng, dan jumlah porsinya yaitu 5 karena nanti akan saya isi di tamu seminar, jumlah tamunya itu sebanyak 5. Dan untuk budgetnya
budget untuk nasi goreng tersebut sebesar 250.000. Kemudian untuk data yang kedua, ID seminar contohnya 3133, tanggal kegiatannya 2021, bulan 2 tanggal 25. Untuk jenis konsumsinya soto ayam, jumlahnya 5 porsi, dan untuk budgetnya sebesar 200.000. Selanjutnya kita tambahkan roastnya. Untuk data yang ketiga, kita masukkan ID seminar 4144, tanggal kegiatannya yaitu 2021, bulan 2 tanggal 26, dan jenis konsumsinya nasi bakar ayam sayur, dan untuk porsinya juga 5, budgetnya sebesar 370.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya hanya menambahkan 3 data, karena seminar ini dilaksanakan sebanyak 3 hari, yaitu mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 26. Kemudian kita go. Selanjutnya kita melihat data-data yang telah dimasukkan tadi di browse. Di sini akan tertera data-data yang telah di-input. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan data-data di tabel tamu seminar. Kita klik insert lagi. Kemudian kita masukkan ID tamu, misalnya kita masukkan 01. Nama tamunya misalnya nama saya sendiri, Keca Melia. Kemudian ID instansinya, jadi di sini ID instansinya itu karena nanti akan kita sambungkan dengan kita akan hubungkan dengan field di tabel sebelumnya, di tabel instansi. Jadi kita harus memberi ID instansi atau datanya sama, karena dalam ketentuan inner join itu harus menggunakan data yang sama. Kemudian untuk nomornya kita bebas memasukkannya, dan keterangannya di sini keterangan maksudnya itu apakah tamu ini hadir atau tidak. Untuk data yang kedua, ID tamu kita masukkan 02, nama tamu, kemudian ID instansi 202, kemudian nomor HP dan keterangan. Setelah itu kita akan menambahkan rows-nya. Kita harus membuat 5 kita harus menginput 5 data. Di sini untuk data yang ketiga, data yang ketiga yaitu dengan nama tamu Lulu Octavia dan ID instansi 404 dan nomor HP dan keterangan hadir. Kemudian kita lanjut untuk data yang keempat, dengan mengisi seperti sebelumnya, 303 nomor HP dan keterangan hadir. Dan untuk data yang terakhir kita masukkan seperti tadi, 05 nama tamu misalnya Ayu Hanifah, ID instansi 505, nomor HP kita masukkan bebas.
dan untuk keterangannya tidak hadir atau hadir. Nah, setelah itu kita klik go. Seperti tadi jika kita akan menampilkan atau melihat data-data yang telah diinput tadi, kita bisa klik browse. Di sini akan tertera data-data yang telah diinput. Kemudian setelah itu, ketika kita telah mengisi data-data ke dalam tabel database tersebut, dalam ketentuan soal kita harus mencari yang pertama, yaitu berapa jumlah tamu seminar yang hadir atau yang ada pada seminar tersebut. Jadi caranya yaitu kita klik SQL, kemudian kita klik select count. Count ini maksudnya menghitung nama instansi dan nama tamu karena kita akan menghitung berapa tamu yang hadir, berapa tamu yang ada pada seminar tersebut. Kemudian from, nama tabel, kemudian kita klik go. Nah, di sini karena kita tadi menambahkan 5 tamu, jadi di sini akan tertera akan menghitung otomatis sebanyak 5 tamu. Selanjutnya yaitu kita akan mencari total budget yang ada pada tabel invoice kegiatan. Caranya dengan select sum, kemudian budget, from, nama tabel invoice kegiatan. Kemudian kita klik go. Di sini di sini akan tertera total budget yang digunakan pada acara seminar tersebut, yaitu sebesar Rp820.000. Kemudian selanjutnya kita akan mencari 5 karakter nama tamu dari arah kiri. Caranya dengan select, kemudian left, nama tamu yaitu fieldnya, kemudian 5 maksudnya di sini yaitu 5 karakter yang dibutuhkan pada nama tamu tersebut dari arah kiri. Kemudian from dan nama tabel. Kemudian kita klik go. Di sini akan tertera 5 karakter nama dari nama tamu tersebut dari arah kiri. Kemudian nomor selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan tanggal kegiatan dengan interval 10 tahun ke depan. Caranya kita ketik select, lalu date_add, kemudian tanggal kegiatan 10 year, kita tutup kurung, kemudian kita tambahkan interval
clear, kemudian as, lalu tanggal kegiatan, from, nama tabel. Nama tabelnya yaitu invoice kegiatan. Kita klik go. Di sini akan menampilkan tanggal kegiatan tersebut 10 tahun di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan data data ID instansi dari kedua tabel, dari tabel yang pertama dari tabel instansi, yang kedua dari tabel tamu seminar. Jadi caranya kita klik select, kemudian nama tabel, titik, ID instansi ini merupakan field yang akan ditampilkan, kemudian koma, lalu tabel kedua tamu seminar, kemudian masukkan ID instansi lagi, kemudian from, nama tabel yang pertama dan nama tabel yang kedua, kemudian where, dan nama tabelnya lagi, kemudian ID instansi, nama tabel kedua, ID instansi. Kemudian kita klik go. Nah, di sini akan menampilkan data-data yang ada pada field ID instansi dari tabel instansi dan tabel tamu seminar. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan waktu pengerjaan saya saat ini. Caranya dengan select, kemudian now, kurung, tanda kurung, kemudian as, waktu sekarang, kutip, kemudian from, dan nama tabelnya, instansi. Nah, di sini kita klik go lagi. Di sini akan tertera tanggal pengerjaan saya saat ini, yaitu pada jam 12:37:25. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan web yang telah saya sambungkan atau hubungkan dengan database yang telah saya buat tadi. Pertama-tama caranya kita harus membuat file-file. Yang pertama file index, yang kedua koneksi, yang ketiga proses, yang keempat tambah, yang kelima hapus, dan yang keenam update. File index ini merupakan tampilan dari database dari tampilan web tersebut. Untuk koneksi ini gunanya file koneksi ini gunanya untuk menghubungkan web tersebut ke database yang telah kita buat. Untuk prosesnya sendiri, di sini
akan memproses semua data-data yang telah masuk di database tersebut. Untuk file tambah di sini gunanya untuk menambahkan data-data yang ingin ditambahkan. Untuk update dan hapus ini gunanya untuk apabila kita akan menghapus atau mengupdate data-data seperti yang saya lakukan tadi. File-file tersebut kita masukkan ke data C di file exam, kemudian htdocs, dan kita membuat new folder di sini. Saya masukkan nama foldernya itu Echamalia, kemudian kita masukkan ke dalam folder tersebut di sini. Selanjutnya untuk menampilkan untuk tampilan datanya seperti ini, kita akan coba menambahkan data. Yang pertama kita masukkan contohnya 288 ID tamu, nama tamunya yaitu Lita, kemudian ID instansinya itu 363, nomor HP-nya bebas, kita masukkan 089 namanya, kemudian keterangannya tidak ada, klik tambah data. Setelah itu kita akan melihat tampilannya. Di sini akan tertera data yang telah kita tambahkan tadi. Karena telah terhubung, kita akan melihat data yang kita masukkan tadi di tamu seminar. Kita lihat di sini tertera data yang telah kita tambahkan tadi. Setelah itu, kita akan coba menghapus. Caranya kita klik hapus. Di sini akan ada notifikasi yaitu localhost says data telah dihapus. Kemudian kita klik OK. Data tersebut akan otomatis terhapus. Selanjutnya kita akan coba edit. Kita akan coba edit untuk nama Nurtiana, edit. Kita akan ganti namanya dengan Dabita. Dan untuk keterangannya ada. Kita update. Di sini kita akan melihat apakah data tersebut telah diupdate atau telah berubah atau tidak. Nah, di sini akan menampilkan data tersebut apabila data tersebut berubah. Nah, di sini karena tadi namanya Nurjana, kemudian kita ubah menjadi Dabita, di sini akan tertampil nama dengan nama Dabita dan keterangannya yaitu ada. Jadi sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my video. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.